Menu yang pertama yaitu tempe orek. Tempe orek adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang terbuat dari tempe yang dimasak dengan bumbu sederhana, menghasilkan rasa yang gurih dan manis. Tempe yang merupakan produk fermentasi kedelai menjadi sumber protein nabati yang kaya gizi. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai lauk pendamping nasi dan sangat populer di berbagai kalangan masyarakat. Proses pembuatan tempe orek melibatkan beberapa teknik memasak. Yang pertama yaitu menggoreng atau frying. Tempe dipotong dan digoreng dalam minyak panas hingga berwarna kecoklatan. Yang kedua yaitu menumis atau sauteing. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga harum sebelum menambahkan tempe goreng. Teknik ini memungkinkan bumbu untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu mencampur atau mixing. Setelah semua bahan dicampur, proses memasak dilanjutkan dengan menambahkan kecap manis dan bumbu lainnya. Mengaduk semua bahan memastikan bumbu meresap dengan baik. Adapun bahan dan bumbu yang digunakan untuk membuat tempe orek. Bahan yaitu tempe dan minyak. Bumbu-bumbu yaitu terdiri dari 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai hijau, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula merah, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan air secukupnya. Berikut merupakan cara pembuatan tempe orek, yaitu goreng potongan tempe dalam minyak panas hingga berwarna keemasan lalu tiriskan. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan layu. Masukkan cabai, daun salam, dan serai, tumis sebentar hingga bumbu matang. Tambahkan kecap manis, garam, gula merah, dan kaldu bubuk. Tuangkan sedikit air, aduk rata dan masak hingga agak menyusut. Masukkan tempe goreng, aduk hingga bumbu merata dan menyerap. Masak hingga bumbu benar-benar menyatu dan tempe tidak basah. Angkat dan sajikan tempe orek dengan nasi hangat, bisa disimpan sebagai lauk kering tahan lama. Menu yang kedua yaitu tumis sayur ala Jepang. Tumis sayur ala Jepang atau dikenal sebagai itame adalah hidangan yang sederhana namun kaya rasa dan gizi. Hidangan ini mengedepankan kesegaran sayur yang ditumis dengan teknik cepat, menghasilkan tekstur renyah dan berwarna yang cerah. Tumis sayur ini sering disajikan sebagai pendamping nasi dalam masakan Jepang, tetapi juga cocok untuk berbagai hidangan lainnya. Tumis sayuran ini memiliki perpaduan rasa yang seimbang antara manis, asin, dan sedikit umami. Sayuran dalam tumisan ini kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Proses pemasakan menggunakan teknik tumis yaitu stir fry dengan sedikit minyak di atas api yang besar. Adapun bahan yang digunakan yaitu 1/4 buah kol, 1 buah wortel, 1 genggam tauge, setengah buah paprika, 5 batang buncis, setengah buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, garam dan lada secukupnya, dan sedikit air. Berikut merupakan cara memasak tumis sayur ala Jepang, yaitu panaskan minyak wijen dalam wajan atau teflon di atas api sedang, masukkan bawang putih dan bawang bombay, tumis hingga harum dan layu, tambahkan wortel, buncis dan paprika, tumis sekitar 2 menit, tambahkan kol dan tauge, aduk cepat agar tetap renyah. Tambahkan kecap asin, saus tiram, lada dan sedikit garam. Tumis sebentar hingga semua sayur matang tapi masih renyah, jangan sampai overcook. Angkat dan sajikan panas-panas sebagai lauk atau pelengkap nasi hangat. Menu yang ketiga yaitu sop buah. Sop buah adalah hidangan pencuci mulut yang segar dan menyegarkan, terbuat dari berbagai macam buah-buahan
yang dicampur dalam sirup manis atau air kelapa. Hidangan ini sangat populer di banyak negara, termasuk Indonesia, dan sering disajikan pada acara-acara spesial atau sebagai cemilan di hari panas. Sop buah menawarkan perpaduan rasa manis, asam, dan segar dari buah-buahan. Sop buah adalah pilihan sehat karena kaya akan vitamin, mineral, dan serat dari berbagai jenis buah. Mengonsumsi sop buah dapat membantu menjaga hidrasi, meningkatkan sistem pencernaan, dan memberikan energi yang baik. Hidangan ini juga rendah kalori, menjadikannya alternatif yang baik untuk cemilan manis. Berikut merupakan bahan-bahan untuk membuat sop buah. Yang pertama, 1 buah kiwi, 1 buah alpukat, setengah buah mangga, 1/4 buah melon, 1/4 buah semangka, 1 buah apel, 1 buah naga, 150 gram stroberi, 1 sendok makan biji selasi. Adapun bahan untuk membuat kuah dari sop buah, yang pertama yaitu 3 gelas air matang, 1,5 gelas es batu yang telah dihancurkan, 4 sendok makan susu kental manis, 8 sendok makan sirup koko pandan. Berikut merupakan cara pembuatan sop buah. Yang pertama yaitu cuci bersih semua buah-buahan, kupas lalu potong dadu dengan ukuran sekitar 1 x 1 cm. Campurkan dalam sebuah wadah besar. Dalam wadah lain, campurkan air dengan susu kental manis dan sirup koko pandan. Aduk hingga merata. Tuangkan air sirup ke potong-potongan buah, lalu tambahkan es batu dan biji selasi. Aduk rata dan sop buah siap disajikan dalam gelas-gelas saji.